Tim Gabungan Pencari Fakta TGIPF bentukan Presiden sudah mengeluarkan statement bahwa korban yang meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Malang Kanjuruhan saat Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 lalu menyampaikan bahwa korban yang meninggal dunia mencapai 132 orang, 96 luka berat dan 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa mengalami dampak jangka panjang. Data tersebut dirilis pada 14 Oktober 2022. Namun temuan dari TGIPF juga Gubernur Jatim ini berbeda dengan hasil temuan tim independen mandiri dari Juristen Legal Indonesia. Mereka menyebut jumlah korban yang mengalami luka-luka lebih banyak dan saat ini masih ada yang belum terdata. Padahal dari hasil rekomendasi TGIPF menyebutkan bahwa korban yang meninggal dan yang luka-luka patut mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Sementara rekomendasi bagi Kementerian Sosial menjamin diberikannya bantuan sosial bagi korban tragedi Kanjuruhan dan treatment healing bagi korban dan keluarga yang mengalami depresi, trauma akibat tragedi Kanjuruhan. Tentu dibutuhkan akurasi data korban yang luka-luka agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ya, ini berarti kita harus benar-benar fokus ya, supaya yang luka-luka itu bisa dapat perawatan Karena kan segera. juga nggak gampang, Bu. Kejadiannya kan cepat, kemudian banyak, dan kemudian mereka kan ada yang pulang juga. Oke, kita langsung saja mungkin Mas Pulung kita undang narasumber kita pada malam hari ini untuk hadir di ruang redaksi. Ada Ketua Tim Independen Mandiri dari Juristen Legal Indonesia, Bapak Dr. Rohman Hakim. Tadi hasil dari tim independen, apa memang benar ada banyak yang ternyata belum mendapatkan perawatan? Nah, ini bagaimana penelusuran teman-teman dari tim independen? Yang pertama saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya 132 warga dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu posisi saat ini kami turut berduka sedalamnya kenapa persoalan ini bisa terjadi dan seharusnya tidak bisa terjadi. Nah, ada beberapa hal kenapa terjadi perbedaan angka. Tentu kami sudah melakukan pendalaman-pendalaman di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara, interview, dan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan itu telah ditemukan ada beberapa data yang berbeda. Di antaranya mereka yang korban berat, luka ringan, dan luka sedang. Dan itu sebagian belum sempat terdata secara total. Jadi ada perbedaan, tapi ketika yang angka 132 itu sudah fix dan final, nggak ada masalah. Berarti untuk yang korban meninggal sudah fix begitu ya? Fix ya. Kalau yang luka-luka ini gimana cara mengkomparasinya dengan data yang terdata? Jadi data yang sudah masuk kami melakukan pendalaman di lapangan, ternyata di lapangan ada juga beberapa mereka yang luka ringan dan luka berat itu belum terdata masuk dalam penanganan. Bahkan di lapangan ketika tim melakukan penelusuran ke Arema FC, ada beberapa seorang yang mengaku keluarganya meninggal dunia. Ternyata setelah dilakukan verifikasi akreditasi, yang bersangkutan ini memanfaatkan posisi saat ini karena dia mendengar bahwa ketika mereka yang korban ini mendapatkan total santunan dari masing-masing institusi itu 110 juta, termasuk mereka yang luka ringan dan luka berat. Jadi perbedaan data itu muncul karena adanya pengakuan-pengakuan yang sepihak, dia tidak masuk dalam posisi risk di saat itu. Nanti kita coba menghubungi via telepon yang Aremania tadi yang kabarnya anaknya masih belum mendapatkan perawatan yang hadir ketika itu. Kita coba langsung terhubung dengan Pak Agus Ardana. Ini adalah Aremania yang datang ke Tribun dan kabarnya anaknya belum dapat perawatan sampai dengan sekarang. Selamat malam Pak Agus, sudah bisa dengar suara saya? Ya, selamat malam. Ya, dengar tapi kecil, agak kecil suaranya. Oke, mungkin nanti dibantu ya oleh teman-teman. Pak Agus, boleh saya mendapatkan informasi kondisi Pak Agus ini datang ke Tribun ketika itu? Ya. Bersama dengan anaknya? Betul, kedua anak saya. Dua anak ya yang datang ya? Iya. J, kondisinya gimana? Waktu setelah usai pertandingan apa gimana? Iya, setelah pertandingan. Ini bagaimana kondisi? Karena kan di sana ada
keributan juga, terus kemudian ada gas air mata. Ini bagaimana kondisi yang dialami oleh Pak Agus sendiri dan juga dengan 2 anaknya? Betul. Ini Mbak, saya kan di tribun di VIP. Setelah usai pertandingan, di situ ada beberapa supporter yang turun ke lapangan toh. Di situ mulailah ada kericuan, diantaranya dari supporter sama aparat seperti itu. Hampir 30 menit saya menunggu di situ, akhirnya disemprotlah gas air mata itu ke tribun. Setelah lampu sebagian dimatikan, saya keluar lapangan. Pintu VIP itu dibuka, tapi sayangnya kita keluar di pintu keluar itu kita tidak bisa ke parkiran. Karena apa? Di sana dipagari sama polisi, pagar besi itu Mbak, kanan kiri semuanya. Jadi kita mau keluar ke parkiran tidak bisa, kita berjubel di sana di pintu depan pintu VIP itu, mau ke kanan ke kiri kita tidak bisa. Akhirnya semakin lama semakin berjubel, timbul anarkis di situ. Anda bersama dengan kedua anak, gimana kondisinya? Anak saya yang kecil yang masih duduk di SMP kelas 1 itu sama saya, tapi yang besar anak saya di tribun bawahnya skor. Nah, saya dengan isi kecil mau keluar dari stadion itu tidak bisa karena dipagari sama polisi itu. Tapi itu berarti kondisi masih aman, maksudnya Anda baik-baik saja? Saat atau itu sudah mulai baik-baik merasa saja. Ya sudah ada gas air mata di situ. Jadi kita keluar dari stadion, kita keluar rencana mau ke parkiran ke mobil. Nah di luar stadion kita itu tidak bisa ke mobil ke parkiran karena ditutup pagar sama polisi itu, sama mobil-mobilnya baris di situ semuanya. Jadi kita tidak dikasih jalan, tetap di pinggir stadion. Tapi luka dalam karena dianya itu kecepit Mbak. Untungnya kecepit sama kaki-kaki temannya, upama kecepit sama cor-coran atau beton, ya patah itu kakinya saya karena anak saya itu menggantung hampir 15 menit, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan temannya tuh jatuh, mukanya tuh hancur Mbak. Oke. Sampai sekarang sudah mendapatkan perawatan atau bagaimana Pak? Kalau anak saya sampai detik ini pun nggak ada bantuan. Baik. Kemudian kalau yang anak satunya, kondisinya? Anak satunya trauma Mbak, jelas trauma masih kecil, trauma. Kalau bantuan seperti apa Pak yang diharapkan? Ya karena kan ini kan tidak, artinya kan dirawat sendiri, kemudian tidak mendapatkan perawatan secara intens dari pemerintah begitu kan Pak? Iya betul. Apa yang mungkin Bapak harapkan dari pemerintah? Ya kalau saya berharap dari pemerintah, saya harap pedulilah, berilah mereka itu santunan atau biaya pengobatan mereka yang sangat parah-parah seperti itu, sesuai dengan apa yang mereka rasakan atau luka-luka mereka itu. Baik Pak Agus, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak, kita sudah dapat banyak sekali poin, banyak sekali sharing dari Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Agus. Sehat selalu untuk Pak Agus keluarga. Amin. Matur nuwun. Kita kan sudah membentuk tim ya yang TGIPF. Ternyata di sini juga ada tim independen. Itu saya mungkin mau ke Prof Bowo dulu sebentar. Prof Bowo, ini kan dari pemerintah sudah membuat tim sendiri. Kemudian ternyata di luar itu ada tim-tim independen. Sebenarnya seperti apa sih keabsahan dari temuan-temuan yang mungkin tidak ditemukan juga oleh tim dari pemerintah? Ya, ada tim tadi tim ya untuk investigasi dari pemerintah ya, dipimpin oleh Prof Mahfud. Nah tadi ada Pak Agus tadi, ternyata kelipatan. Jadi ini belum ada yang memang belum lapor. Nah oleh karena itu ada tim ya, ini investigasi. Ternyata banyak nantinya. Ada dampak hukumnya nggak itu Prof? Ya? Ada dampak hukumnya nggak? Dampak hukumnya kalau nantinya ini tidak dihitung, tidak diverifikasi, satu dampak hukumnya nanti jangan sampai ini nggak nyampe ke tangan korban pertama. Kedua, dan itu masyarakat jangan akon-akon ketika nggak terjadi apa-apa, ngomong demikian sehingga dari nanti terjadi satu penipuan di situ. Nah oleh karena itu penting sekali
ada tim investigasi ini supaya apa? Supaya imbang. Dari mana variabelnya, dari mana surveinya, ini harus dilihat dulu. Kalau memang iya, berarti bisa disampaikan pada pemerintah. Ternyata ada yang kelipatan, ada yang nggak disampaikan. Sehingga bukan karena ada satu pembanding, tapi ini penting sekali. Kenapa? Karena yang korban banyak. Nggak mungkin, bisa saja ini terjadi ketika ada persoalan di lapangan, ternyata dia pulang, padahal dia itu langsung dikubur atau langsung di mana, tidak ke rumah sakit, ada luka berat dan sebagainya, akhirnya nggak terdata. Maka itu nggak salah sih, maksud saya itu harus laporan. Kenapa? Sudah ada poskonya, kalau nggak ada poskonya, nah oleh karena itu penting sekali, kebetulan di JTV ini menyampaikan ke tim investigasi, itu dipimpin oleh Dr. Rohman ya. Sebetulnya kami juga sebagai pembina dalam hal ini, supaya nanti bagaimana ya, tim yang di lapangan ini menyampaikan di pemerintah ya, khususnya apa aja. Nah, contohnya seperti kalau bisa ini harus di tanggung jawab menteri, tentang menteri olahraga, tanggung jawab PSSI dan sebagainya. Ini penting sekali dari rekomendasi ya. Demikian. Pak Rohman, ya Pak Rohman, ini kan kalau kita melihat tadi ada perbedaan temuan begitu ya. Ada rekomendasi nggak kalau dari tim independennya Pak Rohman? Ya, tentu ketika kami melakukan awalnya itu kan berangkat dari pendampingan hukum ya. Jadi waktu itu advokat dari Juristen Legal Indonesia cabang Malang itu merasa tergerak karena sesuai dengan perintah hukum bahwa advokat harus membantu bantuan hukum secara cuma-cuma pro deo dan pro bono. Dan waktu itu langsung rekan-rekan ngumpul di Kanjuruhan untuk melakukan pendampingan hukum. Bahkan beberapa korban ini telah hadir cukup banyak untuk diskusi langkah apa yang bisa dilakukan, upaya-upaya hukum. Di antaranya kami telah menyiapkan waktu itu upaya-upaya gugatan class action, gugatan kelompok, karena menyangkut korbannya banyak, kesamaan kerugian. Itu sudah akan dilakukan? Sama. Nah, waktu itu masih diskusi-diskusi panjang terkait langkah-langkah hukum apa yang harus dilakukan. Kemudian dari diskusi-diskusi pendampingan itu, muncul teman-teman, mari kita bikin investigasi independen seperti yang dibikin Prof. Mahfud. Bukan dalam arti kita mencari mana yang benar dan tidak, tetapi kita akan mencari titik celah yang tidak diambil beliau-beliaunya. Di antaranya teman-teman telah sepakat membuat semacam petisi, rekomendasinya di antaranya meminta Komisi 10 agar segera membentuk pansus tragedi Kanjuruhan. Jadi minta segera dibentuk pansus. Yang kedua diantaranya minta kepada Pak Kapolri agar mengusut tuntas sampai ke akar-akar masalah ini. Mungkinkah ada intelektual dader di baliknya atau ada enggak proses-proses dalam tanda kutip judi bola. Jadi salah satu rekomendasinya, bahkan yang lebih ekstrim itu meminta pada 1 Oktober yang merupakan Hari Kesaktian Pancasila, meminta agar dijadikan hari mau berkabung bagi supporter nasional. Ketika ada tim gabungan pencari fakta yang punya pemerintah dan yang independen ini sebenarnya celah yang diambil di titik mananya Pak. Karena kan kita boleh katakan ketika pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta, mereka pingin mencari fakta yang sebenar-benarnya gitu. Nah, tentu kami ada beberapa perbedaan apa yang membedakan tim gabungan mencari fakta miliknya Prof. Mahfud. Malah kami sempat secara psikologis itu masuk ke dalam simbol-simbol. Di antaranya kenapa salah satu simbol-simbol Arema ini atau supporter yang lain menggunakan, mohon maaf, simbol singa. Singa dalam tanda kutip itu kan hewan yang menakutkan dan ngeri ya, kalau orang mesti lari. Disebut lagi singo edan, apa enggak semakin menakutkan lah. Simbol-simbol ini ternyata kami mencoba mendalami, perlu dikaji lebih ulang. Sehingga tidak muncul semacam arogansi di lapangan. Bahkan nama-nama kemudian kita ada rivalitas, terus ada lawan, kemudian satu jiwa, satu nyali. Ternyata ada ungkapan-ungkapan lain yang tidak diungkap di tim mencari fakta. Tapi sorry Pak Rohman, beberapa rekomendasi yang tadi Bapak sebutkan itu tidak terkait secara langsung dengan persoalan perbedaan jumlah korban yang awalnya tadi sempat kita bahas. Iya, tepat berbeda. Jadi kami melihatnya beberapa aspek karena diantaranya yang tidak disebutkan tadi, yaitu kami mencoba, karena selama ini tim gabungan independen itu tidak ada rekomendasi yang menyebutkan bahwa agar segera dibentuk pansus yang menanggapi tragedi Kanjuruhan. Ini penting karena ini isu-isu dunia, karena ketika sepak bola baru, ini Indonesia nomor 1 rekor memecah
kerusuhan dunia ya. Bahkan ini bagi kami sebuah ironi dan menyedihkan dalam tanda kutip, mohon maaf, prestasinya sepak bola ini di kancah Asia saja kita belum bisa berbicara ya. Jadi memang dalam momentum yang baik ini sekaligus kami meminta kepada warga masyarakat Kota Malang, terutama supporter yang saat ini belum mendapatkan santunan bantuan, segera nanti menghubungi di posko kami di Kanjuruhan atau langsung di Arema FC, karena tempo hari kami sudah komunikasi dengan teman-teman di sana, akan dibantu sepenuhnya mereka yang belum mendapatkan bantuan, karena total bantuan itu kalau dari Pak Presiden itu 50, kemudian dari Pak Kapolri kurang lebih 15, kemudian dari yang lain komponen-komponen itu sekitar total 110 juta. Dan itu lapangan pun ada sebagian yang belum menerima sepenuhnya karena mungkin hal teknis atau hal-hal yang lain yang belum terjangkau. Jadi momentum ini tepat ya, nanti teman-teman yang belum merasa mendapatkan haknya bisa langsung minta, nanti kami siap bantu di lapangan teman-teman advokat dari Juristen Legal Indonesia cabang Malang. Ya. Sebenarnya pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab adalah ketika teman-teman yang luka sedang sama luka ringan, mereka kemungkinan besar kan kayak Pak Agus tadi tidak pernah datang ke posko atau bahkan tidak pernah ke pelayanan kesehatan, Mbak. Karena itu tidak bagaimana terlalu mencarinya berat gitu. begitu ya lukanya. Ya. Memang ini menyangkut kejujuran Pak Goodwill. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa ada seorang datang ke Arema FC itu menyampaikan keluhan bahwa keluarganya meninggal dunia dalam kerusuhan gede Kanjuruhan. Ternyata setelah diverifikasi akreditasi ternyata yang bersangkutannya meninggalnya bukan karena insiden Kanjuruhan. Termasuk ada luka kecelakaan di luar insiden itu dia datang. Nah ini kan ada hal yang dalam tanda kutip memanfaatkan situasi. Jadi dalam proses ini kan menyangkut anggaran. Jadi jangan sampai ada anggaran-anggaran yang tidak visible, itu akan menjadi persoalan baru ya. Jadi nanti Prof Bowo akan Tapi sudah ada temuan ya Pak Rohman? Artinya tim independennya Pak Rohman ini sudah menemukan orang-orang yang mengambil momen itu? Ada, dan waktu itu kami bertiga dengan Pak Nanang, Pak Hadi datang langsung ke Arema FC menyampaikan si humasnya, ini Pak data yang sudah masuk ke tempat kami karena kami buka semacam pengaduan dan dia minta hak-haknya. Ternyata setelah dilakukan yang tadi pendalaman dokumen, akreditasi, verifikasi, ternyata semuanya mohon maaf dan kosong. Itu bisa dilaporkan toh Pak? Bisa, Artinya ketika Bapak dan tim mengetahui itu kemudian bisa dilaporkan untuk diusut karena itu mengambil hak yang bukan miliknya begitu kan? Ya bisa. Dan itu masih akan terus terjadi. Makanya dalam proses pendataan data itu harus memang benar-benar valid. Ketika kami melihat adanya temuan itu, wah ini memang dalam tanda kutip banyak orang yang memanfaatkan itu. Tetapi sudah dilaporkan atau masih dalam bentuk data dari tim? Sudah masuk laporan ke Arema FC dan masuk ke dalam. Ketika mau diproses ternyata mohon maaf datanya semua bodong lah, bohong. Berarti yang bodong cuma bodong itu, tidak dilaporkan lagi kan. Kalau menurut saya kan ketika mereka hanya cuma dinyatakan bodong dan tidak menerima santunan, ya sudah kayak seperti guyon parikeno gitu, ketika dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya gitu. Waktu itu ketika saya tanyakan ke tim humasnya, kenapa tidak dilakukan, ya nanti Pak setelah bergabung selesai mungkin kita akan berpikir tentang proses hukum yang harus dilakukan. Tapi karena belum keluar angka, mereka ini si Arema FC sudah melakukan verifikasi akreditasi. Berarti santunannya belum dapat ya? Belum dapat. Oke. Prof Bowo, berarti ada PR juga nih selain istilahnya mungkin mempidana mereka-mereka yang bertanggung jawab begitu kan atas tragedi Kanjuruhan. Mereka-mereka yang mencoba mengambil keuntungan juga ternyata menjadi PR bersama juga. Gimana Prof? Ya, kalau itu ada satu keterangan palsu ya 263 ancaman 5 tahun. Kalau itu ada penipuan penggelapan juga ada hubungannya 4 tahun. Kalau itu nantinya sampai nggak diberikan dan akun-akun tadi, tapi kalau orang nggak diberikan harus, nanti ada satu kekhawatiran. Jadi ini kan ada satu persisian indeksnya ini adalah tentang masalah luka berat, luka ringan. Kalau sudah fake tadi tentang kematiannya, tapi yang lain masih ada. Jangan sampai nanti terjadi namanya apa yang disampaikan oleh Dr. Rohman adalah class action. Bisa saja masyarakat gugat pada pemerintah, pada negara ketika ini nggak diberikan. Nah, class action itu bukan hanyalah satu orang, bisa berapa orang dikarenakan kelas yang bersamaan, satu senasib, sekorban. Jadi bisa saja. Maka dengan demikian ini dari Dr. Rohman ini membantu sekali. Nah ini memang apapun saya sampaikan, bukan memerintahkan, karena saya membina,
harus gerak semua. Soalnya apa? Nanti data ini dibandingkan antara data dari tim kita dan data dari pemerintah. Sehingga apa? Sehingga harus clear. Clear apa? Dalam arti jangan sampai nanti terjadi orang yang korban tidak diberikan, orang yang nggak korban diberikan. Ini menjadi suatu persoalan. Sehingga apa? Sehingga terjadi persoalan hukum yang ada nantinya di belakang harinya. Korban Kanjuruhan jangan sampai tidak tepat sasaran dan malah dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga ada Mas Angga, Aremania Pasuruan. Jumlah korban ini kok tidak sama antar pihak satu dengan yang lain. Ada apa? Jangan sampai korban yang layak dapat santunan malah tidak dapat. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Oke, jadi ini gimana Pak Rohman? Tadi Mas Pulung juga sempat menanyakan, udah ada temuan, terus diapakan temuannya ini? Ya, baik. Kami melakukan komunikasi kepada para pihak stakeholders di lapangan, terutama ketika datang ke Arema FC, kita sampaikan temuan-temuan itu dan waktu itu humasnya mengatakan, Pak Rahman, temuan-temuan yang dari Juristen Legal Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas, silahkan datang ke tempat kami, berikan hak-haknya apabila memang sesuai dengan ketentuan yang ada, artinya selalu melalui proses verifikasi akreditasi. Di mana data. itu alamatnya, Pak? Itu di Rohman? Malang, tempat rasnya Arema FC. Oh, berarti menghubunginya ke Langsung di sana buka posko, jadi bisa langsung datang ke Arema FC. di Arema FC-nya ya? Dia menyampaikan keluhan-keluhan dengan membawa bukti-bukti, silahkan nanti dilakukan. Di sana akan dilakukan ya tadi itu cross check data di mana ada poskonya berarti ya? Ada poskonya sudah dibuka. Kalau boleh tahu ketika ini luka ringan atau luka sedang sebenarnya bentuk bantuan atau santunannya seperti apa? Yang sudah pasti terkait ketika meninggal itu sudah pakemnya 110. Tetapi ketika luka ringan, berat dan sebagainya nanti dilihat parameter klasifikasi luka ringan beratnya. Hanya saat ini yang terjadi di lapangan itu ada trauma ini ya, gas air mata. Mereka masih belum total sembuh. Secara psikologis itu banyak anak-anak yang benar-benar shock. Tentu ini harus ada pendampingan terus dan di lapangan masih terus berlangsung. Bahkan sekarang ini ada yang kritis kurang lebih ada 4 ya. Angka yang 132 itu bisa juga akan berkembang, bertambah. Kami berharap ini segera selesai, ada goodwill dari pemerintah agar dalam proses pengusutan ini secara menyeluruh, itu yang lebih utama. Santunannya berapa ya? Kalau luka ringan apa bisa direimburse kalau sudah bayar di rumah sakit? Trauma healing dibutuhkan korban anak-anak bukan hanya fisik semata. Kalau datanya akurat kan enak. Nah, Pak Rohman, apakah ada yang sudah, kayak misalnya untuk trauma healing untuk anak-anak, apakah sudah dilakukan? Terus kemudian untuk santunan luka ringan atau luka sedang, apakah ada yang sudah mendapatkan? Ya, tentu sejauh ini di Arema FC telah menerima semacam tim pengaduan dan mereka banyak yang datang sana, terutama menyampaikan akibat dampak dari tragedi Kanjuruhan ini. Nah, tentang komposisi angka itu nanti yang menentukan tim dokter dan sejauh mana aspek sakitnya, kemudian perawatannya seperti apa. Jadi tim ini belum bisa melihat nilainya berapa, tetapi harus melakukan semacam cross check data di lapangan, fisik dan kondisi psikisnya itu di sana. Ini PR baru berarti ya untuk memverifikasi apalagi sudah berjalan berapa hari lah ini. Tapi ada yang memang sudah dapat ya, Sudah. Pak Rohman ya? Sudah. Artinya karena juga khawatirnya nanti mungkin tidak sinkron nih dengan pihak pemerintah setempat juga. Ini gimana koordinasinya antara posko yang dibuka oleh teman-teman Arema FC dengan pihak pemerintah? Ya, sejauh ini yang ditemukan di lapangan bagi mereka yang telah meninggal dunia sudah firm, tidak ada masalah. Kemudian terkait rekan-rekan keluarga, sanak keluarganya yang telah mengalami kecelakaan ringan, berat atau sedang ini tentu mendapatkan perlakuan kompensasi yang berbeda. Jadi di sana parameternya nggak bisa langsung dilihat, oh ini angkanya sekian-sekian. Mohon izin saya mau baca WA. Ada Mas Nuhan, Bonek Waru, saya minta untuk santunan mohon dikawal dari beberapa pihak, takutnya salah sasaran, kasihan korban. Kemudian juga ada masukan, menurut saya bukan hanya anggota polisi dan TNI serta panitia sepak bola yang bertanggung jawab, tetapi juga para supporter yang anarkis. Jika bukan karena supporter turun di lapangan, hal ini tidak akan terjadi. Kalau bisa yang terpantau CCTV dan teridentifikasi yang turun lapangan, wajib diproses hukum. Kemudian ada satu, selamat malam, mohon maaf sebelumnya Bapak yang terhormat, Pak tolong para wasit diberi pelajaran yang benar-benar keras. Soalnya wasit selalu membela sebelah. Bisa membuat para supporter Bisa membuat para supporter marah, harus suportif
jangan membela sebelah, harus adil biar supporter tidak murka. Ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut diskusinya, ini mungkin kalau kita mengutip status Instagram ya dari Ibu Gubernur Jawa Timur yang mengatakan bahwa seluruh korban luka-luka dalam peristiwa Kanjuruhan Malang yang masih butuh perawatan medis hingga saat ini tetap dilayani dan ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Jawa Timur jika perawatan di RS Saiful Anwar Malang atau RS milik Pemprov manapun. Nah, ini mungkin mengkonfirm jadi bisa langsung sana sendiri atau gimana ya? Atau tetap harus datang ke posko dulu atau gimana Ya, Pak Rohman? tentu luaran-luaran solusi membantu ini kan sudah terbuka sangat lebar ya. Apalagi Bu Gubernur tadi menyampaikan dalam Instagramnya bahwa silahkan mereka datang untuk ke rumah sakit pemerintah bagi mereka yang mengalami dampak tragedi Kanjuruhan. Nah itu bagi kami sah saja, baik-baik saja. Yang penting itu bagaimana cepat respon dengan baik, mendapatkan layanan yang tepat. Nah di Aremania itu salah satunya adalah juga membuka posko itu. Jadi mana yang tepat, mana yang menurut para korban ini baik silahkan masuk. Oke, dan ini ada syaratnya mungkin kecuali bagi mereka yang baru melapor sebagai korban tragedi setelah masa tanggap darurat selama 14 hari sejak kejadian bisa dilayani gratis jika membawa surat pengantar dari Pemkab atau Pemkot. Jadi Artinya mereka harus paling nggak diverifikasi harus dulu ada ya. laporan dulu ya, supaya tidak ngaku-ngaku untuk mendapatkan layanan Ya, kesehatan. takutnya kan tabrakan sepeda motor datang tuh. Nah itu. Jangan sampai itu masuknya ke pasal penipuan itu Mas Pulung. Sudah sakit masih nipu ya. Prabowo, ini berarti apalagi yang menjadi PR bersama ini? Karena kalau dari pemerintah, apakah tim independen ini harus juga bergabung bersama dengan tim gabungan pencari fakta juga dari pemerintah atau tetap berjalan sendiri-sendiri atau gimana ya Pak Wo? Alhamdulillah, kalau ini sudah ada ada rekomendasi, ada verifikasi, ada sesuatu yang terinci ya memang ditemukan. Ya kalau bisa ya bergabung tidak ada masalah. Yang penting adalah pemerintah tadi sudah disampaikan ya, Gubernur tadi Kofifa sudah, kalau ada ya sampaikan saja. Asalkan memang benar-benar yang jujur, jangan sampai ini nggak sakit, nggak ada korban, nggak apa, aku korban, jangan seperti itu nanti kena pidananya. Nah, saya berharap ketika tim dari Pak Dr. Rohman ini kalau bisa membuat suatu rincian, kalau itu ada temuan-temuan. Nah, rinciannya ini itu bisa nanti disampaikan saja kalau sudah ada instruksi dari gubernur-gubernur juga ikut tanggung jawab masalah yang berhubungan dengan wilayahnya Jawa Timur. Nah, oleh karena itu penting sekali dan bijak sekali kalau nantinya yang belum melapor ini harus memang diberikan santunan. Kalau toh itu baik luka ringan maupun luka berat, kalau belum disampaikan atau belum dilaporkan, ini memang merupakan kewajiban dari pemerintah, khususnya masalah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Demikian ya Pak. Ada berapa orang pengacara Pak yang bergabung dalam tim independennya Pak Rahman? Iya, kebetulan di Malang itu di kabupaten telah bergabung kurang lebih ada 40 advokat yang masing-masing mereka membidangi bidangnya masing-masing, yaitu tentang data, kemudian tentang regulasi, kemudian menelitinya kan ante faktum, faktum dan pas faktum, artinya sebelum kejadian, saat kejadian dan sesudah kejadian, jadi mengevaluasi secara total. Tentu kami berbeda dengan tim independen dan Prof. Mahfud, kami punya style yang berbeda dan kami memberikan suguhan yang bisa menjadikan pertimbangan ke depan seperti apa untuk mencari solusi yang terbaik buat dunia sepak bola ini kan sesuatu yang happy ya, fans dan hiburan, tapi jangan sampai ada korban ya, dan korban ini bukan lagi bagian dari gas air mata, tapi itu macam korban yang dilakukan secara berjamaah dan kolektif ya. Jadi salah satu pemicunya adalah gas air mata. Sampai kapan ini tim independen ini dan kerjanya? Iya betul, kami cepatnya akan menutup tim ini karena sudah menemukan beberapa hal yang harus disampaikan. Dalam minggu ini kami menyampaikan kepada Komisi 10, menyampaikan agar segera dibentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan. Dan selanjutnya kami akan melakukan koordinasi-koordinasi terkait hasil temuan tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pak Rohman, ini kan tim ini kan bekerja dan kemudian nanti ini sudah berkoordinasi juga kah dengan pihak Pemkot atau Pemkab? Artinya pihak Pemkot dan Pemkot juga mengetahui keberadaan karena ini tadi kaitannya dengan orang-orang yang melapor sebagai korban begitu kan? Baik. Kami tim telah berkunjung ke pemerintah kota, bahkan kami diberikan data-data terkait
proses-proses, bahkan audiensi sebelum tim gabungan itu. Kemudian kami masuk ke DPR, menyampaikan semua kondisi-kondisi dan kami juga dibantu dalam proses pencarian data termasuk dokumen-dokumen yang lain yang dibutuhkan dan teman-teman juga telah melakukan pendataan-pendataan secara langsung maupun tidak langsung, wawancara dengan beberapa korban dan keluarga korban termasuk kita melakukan validasi terkait video-video itu ya, kita supaya tahu di mana titiknya dan sebagainya. Dan selebihnya kita menyampaikan temuan-temuan terus kita rapatkan bersama, kita formulasikan ini temuannya dan ini yang harus direkomendasikan. Gitu. Nggak kerasa ini terakhir loh ini. Iya, ini tapi banyak sekali WA-WA yang masuk juga berharap terkait dengan perbedaan jumlah itu bisa segera diatasi, jangan sampai juga ada yang ngaku-ngaku gitu kan. Benar. Memanfaatkan kesempatan sementara yang justru harusnya mendapatkan malah Tidak mendapatkan. terlewatkan begitu saja. Mungkin sebelum ke Pak Rohman nanti terkait dengan rekomendasi dari Prof Bowo dulu. Prof Bowo ini sudah ada rekomendasi dari tim gabungan pemerintah ya yang mencari fakta. Di sini juga ada tim independen. Saya yakin juga di luar juga ada banyak juga tim independen lainnya. Ini gimana Prof supaya ini tidak berdiri sendiri-sendiri tapi bisa jadi satu. Jangan sampai datanya jadinya banyak gitu loh Prof. Iya, ini harus melengkapi ya. Ini data dari pemerintah ya yang dipimpin oleh Prof Mahfud. Nanti barangkali kalau rekomendasi ini ada yang kurang, ini perlu dilengkapi. Berarti nggak saya kira bukan sempurna, tapi memang ada sesuatu yang perlu memang emergensi sekali yang harus direkomendasikan. Contohnya apa? Contohnya tadi membentuk pansus ke komisi berapa 3 atau berapa yang berhubungan dengan olahraga itu adalah pansus itu merupakan supaya nggak akan terjadi terulang kembali. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Dr. Rohman, berarti kita itu nomor 2 setelah Peru ya, tahun 1960 kalau nggak salah itu 330, kalau ini hampir 130, fix-nya 132. Jadi kalau bisa ini dunia nomor 2, maka dengan demikian harus jangan terulang lagi lah. Inilah nanti rekomendasi yang belum ada di tim dari investigasi dari pemerintah nanti mengisi dari punya Dr. Rohman ya. Baik. Ya, celah gitu ya. Pak Rohman, monggo. Ya, tentu dalam posisi yang tepat ini ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan bahwa ke depan pemerintah harus segera membentuk sebuah manajemen keamanan persepak bola ini secara sahih dan memiliki standar internasional karena selama ini bahwa pengamanan di lapangan itu jangan sampai muncul baju militer, ada kepolisian, ada hal-hal yang lain di Eropa sana sebagai kiblat sepak bola itu tidak boleh simbol-simbol militer itu tampil ke lapangan. Bahkan anarkis di lapangan itu harus ditendang, harus dipukul, harus dikejar. Itu tidak boleh dalam pelaksananya. Seharusnya di lapangan kemarin itu kalau bisa teman-teman mengatakan bahwa bagaimana kalau kita semprot dengan water cannon saja, nggak pakai gas air mata. Itu kan salah satu pilihan-pilihan. Di lapangan ternyata ditemukan pintu darurat itu tidak ada. Ke depan lapangan sepak bola itu harapannya teman-teman di lapangan carilah kesempatan bagian mereka khusus tempat duduk perempuan atau disfabel dan sebagainya supaya ke depan itu citra olahraga sebagai dunia olahraga yang memang memberikan fun, happy itu benar-benar tercipta, saya kira begitu. Tapi supporter belum disebutkan tadi ya. Bagaimana sikap supporter ya? Bola tanpa supporter ini ibarat sayur tanpa garam. Tetapi supporter di lapangan itu kan ada varian ya, ada supporter aktif, ada pasif, yang terakhir ada yang anarkis ya. Jadi tentu ini harus ditata kelola dengan baik karena ini bagian dari industri bola yang harus dikelola secara profesional. Oke, tapi tadi kalau nggak salah di rekomendasinya ada Komisi 10 ya? Siap. Itu kenapa kok Komisi 10? Karena kan sudah ada tim gabungan mencari fakta juga. Ya, itu tepat, tetapi untuk yang bidang olahraga ini kan kami merekomendasikan ke Komisi 10 agar membentuk pansus tentang tragedi Kanjuruhan supaya persepak bola nasional jangan sampai terjadi persoalan-persoalan yang baru. Yang menjadi persoalan ke depan adalah ketika ini tidak menciptakan sebuah solusi yang baik, maka nanti menyangkut masalah perizinan ada kesulitan. Karena lagi-lagi, lah ini ada Kanjuruhan, lah ini prosesnya akan panjang dan sebagainya. Jadi harus dikupas tuntas terkait persoalan tragedi Kanjuruhan mulai dari segi resiko, manajemen dan sebagainya, konsep-konsep yang lain supaya ditata secara baik dan ke depan tidak terulang kembali dan ada patron, ada standar-standar etik dan standar yang lain. Matur